Selanjutnya saya akan menjadi dokter di pelajaran kali ini. Saya akan melakukan pemeriksaan untuk aktuar skor. Nah, di sini sebelumnya saya akan cuci tangan dulu dengan rata. Oke, setelah itu saya akan masuk ke tangan. Oke, di sini untuk bayi yang baru lahir kita letakkan di atas tempat pemeriksaan. Oke, di sini yang pertama saya akan melakukan penilaian dulu untuk appearance-nya atau warna kulitnya. Di sini untuk warna kulitnya tidak ada warna kuning atau biru pucat, bisa dibilang skornya 2, dimana seluruh tubuh kemerahan. Oke, di sini untuk pemeriksaan pulsnya saya akan mencek. Oke, di sini untuk pulsnya, oke, di sini skornya 2, dimana lebih dari 100 kali per menit. Di sini juga bayi terlihat bugar. Nah, selanjutnya saya akan melakukan untuk refleks atau grimace. Di sini saya akan melakukan untuk bayinya. Baik, di sini setelah dicek terjadi refleks, dimana artinya skornya ada 2, dimana ada reaksi melawan. Selanjutnya saya akan melakukan untuk nilai aktivitas dari tonus ototnya. Di sini si bayi terjadi gerakan aktif yang berarti skornya 2, dan juga selanjutnya saya akan melakukan untuk mengecekkan respirasinya. Untuk respirasinya si bayi juga menangis secara kuat yang berarti skornya juga 2. Di sini setelah saya lihat dari skornya semuanya 2, artinya untuk total skornya adalah 10, atau bisa dibilang lebih daripada 7 atau tidak asifisial. Oke, selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan bayi baru lahir. Di sini saya akan cuci tangan lagi 7 langkah. Oke, setelah sudah cuci tangan langkah dengan pasang sarung tangan, di sini saya akan jaga untuk suhu badan bayi dan untuk lingkungan keadaannya juga dijaga untuk sehat. Di sini menggunakan lampu sorot untuk menghangatkan bayi. Lalu di sini untuk jaga suhu ruang tidak boleh lebih daripada 25 derajat Celcius. Lalu saya akan keringkan bayi secepatnya, terutama bagian kepala tanpa menghilangkan bagian peniksnya. Oke, di sini setelah itu bayi ditaruh di dalam infant warmer, dinyalakan 30 menit sebelum bayi lahir. Oke, di sini setelah meletakkan bayi dalam keadaan telentang, kepala sedikit rendah untuk membersihkan mulut dan faring, hidung dan cairan mukus. Di sini saya akan melakukan dulu untuk pengukuran atau volumetrinya. Oke, di sini saya akan melakukan penimbangan untuk berat badannya. Oke, di sini saya letakkan berat badannya. Oke, untuk berat badannya di sini mencapai 3 kilo, yaitu normal. Oke, berat badan lahir 3 kilo. Lalu selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan pengukuran panjang badannya. Oke, di sini kakinya diluruskan. Oke, di sini untuk panjang badannya mencapai 50 cm, yaitu normal. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pengukuran untuk lingkaran kepalanya. Di sini untuk lingkar kepalanya saya akan melakukan diameternya dari frontal dan occipital. Oke, di sini untuk panjangnya mencapai 33 cm, yaitu normal. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pengukuran untuk lingkar badannya. Di sini saya akan melakukan pengukuran dari dada ke punggung. Lalu kembali lagi ke bagian dada. Ini akan melakukannya.
sini setelah saya periksa didapatkan panjangnya 32 cm, artinya normal untuk lingkar dadanya. Lalu selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan tanda-tanda vitalnya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk suhu badan dari bayinya. Di sini saya akan melakukan di aksilanya selama 5-10 menit. Setelah itu, setelah 5-10 menit, suhu badan dari bayinya ada 36,7, yang berarti itu normal juga. Lalu untuk selanjutnya saya akan melakukan pemantauan denyut jantung bayi. Di sini saya akan melakukan pengecekannya. Saya akan melakukan pemeriksaannya selama 1 menit penuh. Apabila sudah melakukan pemeriksaan frekuensi selama 1 menit, didapatkan denyut jantungnya sebanyak 130 sekali per menit, atau bisa dibilang itu normal. Lalu selanjutnya untuk pemantauan pernafasan bayi, di sini saya akan menghitung pernafasan dari bayi selama 1 menit penuh, dan di sini juga saya akan melihat apakah ada apnu atau juga memperhatikan tarikan dada dari bayinya untuk pernafasannya. Di sini untuk pernafasannya bayinya mencapai 50 kali per menit, yang berarti untuk pernafasannya juga normal. Selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan Tuto. Di sini untuk pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan kepala. Di sini saya akan meraba untuk sepanjang garis suturanya. Di sini saya akan raba sampai ke bagian fontanelnya. Di sini apabila fontanel anterior teraba, maka akan kemungkinan besar terjadi akibat prematuritas atau hidrosefalus. Tetapi apabila terlalu kecil terjadi mikrosefali. Nah, selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan mata. Di sini untuk pemeriksaan mata saya akan periksa untuk jumlah matanya ada 2. Di sini posisinya juga normal. Untuk gerakan bola matanya juga normal. Di sini tidak ada pembesaran atau kekurangan pada korneanya. Lalu selanjutnya di sini juga tidak adanya sekret, tetapi bukan sekret yang bisa menyebabkan konjungtivitis. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa untuk keadaan skleranya. Di sini untuk skleranya apakah terjadi gejala icterus atau tidak, dan selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan edging reflex. Di sini saya akan melakukan pemeriksaannya apakah di sini bisa menggunakan sinar atau hembusan angin, apakah mata dari bayi menutup atau tidak. Di sini untuk matanya tertutup, artinya normal. Di sini selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan telinga. Di sini untuk pemeriksaan telinga saya akan memeriksa untuk jumlahnya ada 2, dan juga untuk bentuknya keduanya sama, tidak ada masalah untuk bentuknya. Lalu di sini untuk posisinya juga simetris. Lalu di sini saya akan lihat apakah tulang rawan dari telinganya sudah matang. Di sini sudah. Lalu selanjutnya untuk daun telinganya berbentuk sempurna, dan saya akan lihat untuk apakah ada cacat di dalam telinga dari bayi atau tidak. Di sini setelah itu saya akan melakukan untuk pemeriksaan hidung. Untuk pemeriksaan hidung saya akan ngecek untuk bentuk dan lebar dari hidung. Di sini untuk bentuk dan lebarnya normal, sekitar 2,5 cm. Lalu untuk pernafasan dari bayi, saya akan melihat dulu apakah dia bernafas lewat mulut atau bernafas lewat hidung. Di sini hidung. Lalu saya akan periksa apakah ada sekret mukopulen di dalam hidungnya. Di sini tidak ada. Lalu saya akan periksa untuk pemeriksaan pernapasan dari cuping hidungnya. Di sini tidak ada. Semua untuk hidungnya normal. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk bibir. Di sini saya akan melihat untuk bentukan luar dari bibirnya apakah simetris atau tidak. Lalu saya akan perhatikan untuk langit-langit dari mulutnya, apakah ada bibir atau sumbing. Tidak ada. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan jika ada bercak putih pada gusi maupun palatum. Tidak ada juga. Lalu selanjutnya saya akan melakukan kaji refleks dari routing atau dalam mencari susu.
Lalu selanjutnya akan melakukan untuk pemeriksaan refleks sucking. Oke, di sini dia terjadi melakukan refleks sucking. Lalu selanjutnya refleks dari swallowing. Oke. Di sini untuk refleks routing, refleks sucking dan refleks swallowing itu dilakukan, artinya si bayi normal untuk bagian pemeriksaan bibir. Lalu selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan leher. Di leher saya akan melakukan periksa apakah pendek atau tidak dan apakah simetris atau tidak. Baik, di sini simetris. Lalu untuk pergerakannya apakah baik atau tidak. Oke, untuk pergerakannya baik, tidak ada keterbatasan pada pergerakan. Lalu saya akan melihat apakah ada trauma pada leher atau tidak. Baik, di sini tidak ada trauma pada lehernya. Lalu saya akan melakukan perabaan untuk mengidentifikasi apakah ada pembengkakan atau pembesaran. Oke, apalagi di bagian kelenjar tiroid. Baik, tidak ada ya. Oke, di sini normal. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dada. Di sini saya akan melihat untuk pemeriksaannya apakah simetris atau enggak gerakan dari dadanya. Lalu di sini apakah dinding dada dan abdomen bergerak secara bersamaan atau tidak. Lalu saya akan melihat dulu untuk puting susunya apakah terbentuk dengan baik atau tidak, tampak simetris atau tidak. Dan di sini juga melihat apakah untuk dadanya terjadi pembesaran atau tidak. Oke, di sini tidak. Oke, normal. Selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan bahu. Oke, di sini pemeriksaan bahu, lengan dan tangan. Untuk kedua lengan harus sama. Di sini saya akan meluruskan dulu. Baik, kedua lengannya simetris, lurusnya juga sama. Lalu di sini saya akan memeriksa untuk jumlah jarinya. Oke, untuk jumlah jarinya juga normal. Oke, di sini tidak ada sidaktil atau polidaktil. Lalu untuk telapak tangannya harus terbuka, garis tangannya hanya satu buah. Oke, di sini baik sudah. Di sini juga saya akan melihat juga apakah ada paranosia pada kuku yang dapat terinfeksi. Oke, tidak ada masalah pada kukunya. Selanjutnya saya akan melakukan untuk refleks Moro. Di sini saya akan mengangkat dari bayinya dan memeriksa dari refleksnya. Saya akan menjatuhkan sekitar 14 derajat, 11 sampai 14 derajat. Oke, di sini untuk refleks dari Moro untuk melihat apakah bayi mengembangkan tangannya ke samping dan kemudian narik tangannya kembali dengan cepat seperti yang menurut seseorang. Oke, di sini adanya refleks Moro. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa untuk refleks Palmar. Oke, di sini untuk refleks Palmar saya meletakkan jari saya ke tangan dari bayi dan bayi akan memegang tangan dari jari saya. Oke, di sini adanya refleks dari palmar. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa untuk abdomen. Di sini saya mengamati untuk tali pusatnya. Oke, untuk tali pusatnya ada 2 arteri dan 1 vena. Oke, selanjutnya saya akan mengobservasi untuk gerakan abdomennya. Abdomen tampak bulat dan bergerak serentak dan pergerakan dada saat bernapas. Oke. Di sini selanjutnya saya akan untuk melakukan raba untuk abdomen, memeriksa apakah ada massa atau tidak. Oke, tidak ada massa. Selanjutnya saya akan melihat dan meraba bentuk abdomen apakah kalau apabila ada massa saya akan meraba dan mengecek apakah massanya bentuknya abnormal atau bagaimana untuk bagian perutnya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan genitalia dari bayi. Apabila bayi laki-laki, di sini saya akan memeriksa untuk panjang penisnya 3-4 cm dan juga untuk lebarnya 1-1,3 cm. Nah, untuk selanjutnya saya akan memeriksa untuk posisi lubang uretranya apakah normal atau tidak. Baik, di sini untuk posisi dari lubang uretranya normal dan saya tidak boleh menarik probosciumnya karena apabila ditarik akan terjadi fimosis. Oke, selanjutnya saya akan memeriksa untuk skrotumnya. Di sini saya palpasi untuk memastikan apakah jumlah dari testisnya ada 2. Baik, di sini untuk bayi yang cukup bulan testisnya sudah turun di skrotum. Tetapi apabila bayi baru lahir masih belum bisa dapat dicek apakah skrotumnya sudah turun, apakah testisnya sudah turun atau belum. Baik,
Untuk pada bayi bayi perempuan di sini pada bayi cukup bulan, maka labia mayornya telah menutupi labia minor. Dan di sini untuk memastikan lubang uretranya terpisah dengan lubang vagina, dan juga di sini dicek juga apakah ada tampak sekat berwarna putih atau berdarah atau tidak. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa untuk tungkai kaki. Untuk tungkai kaki di sini saya memeriksa untuk kesimetrisan tungkai dan kaki. Saya akan mengecek untuk panjangnya, baik ini simetris untuk setelah diluruskan. Lalu di sini kakinya, tungkai kakinya juga bergerak bebas, tidak ada fraktur atau kerusakan neurologis. Dan di sini saya akan mengecek untuk Babinski. Di sini untuk refleks Babinski saya akan mengusapkan dan menekan bagian yang menonjol pada bagian dasar dari jari di telapak kaki bayi ke atas. Oke, di sini telapak kaki bayi ke atas dan jari-jarinya membuka. Oke, di sini saya akan meriksa untuk bagian spinalnya. Oke, di sini saya akan meriksa. Oke, di sini untuk bagian dari punggung bayi tidak ada tanda-tanda abnormalitas seperti spina bifida, pembengkakan, lesung atau bercak kecil berambut pada bagian punggungnya. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk anus dan rektumnya. Oke, di sini tidak ada. Oke, di sini tidak ada masalah pada bagian anusnya, tidak ada kelainan atresia anit. Lalu tidak untuk mekonium secara umum dapat keluar 24 jam pertama dan paling terakhir ada 48 jam. Apabila 48 jam belum keluar maka itu ada masalah. Contohnya ada mekonium plaque syndrome. Oke, selanjutnya saya akan memeriksa untuk bagian kulit. Bagian kulit di sini saya akan memeriksa warnanya dan apakah ada ruam, apakah ada pembengkakan dan tanda-tanda infeksi. Baik, setelah mengecek saya akan melihat apakah ada bercak tanda lahir. Baik, setelah itu saya melihat apakah adanya vernik caseosa. Baik, di sini verniknya ada di tangan. Terus di sini saya perhatikan apakah ada lanugo. Baik, setelah itu saya akan melakukan injeksi untuk vitamin K 1 mg secara intramuskular dan mengambil darah untuk newborn screening. Di sini saya juga akan jelaskan untuk kepada orang tuanya dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan untuk dari pemeriksaan appearance Apgar di sini normal. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan vitalnya juga pengukuran antropometri dan vital normal, di mana tidak ada masalah. Lalu pemeriksaan head to toe juga normal dan tidak ada masalah juga di situ. Baik, dari pemeriksaannya bayinya sehat. Baik, untuk selanjutnya saya akan melepaskan sarung tangan dan dokumentasikan untuk tindakan. Selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan Barrowson. Di sini saya akan cuci tangan dulu. Baik, setelah saya cuci tangan, saya akan melakukan untuk pemeriksaan bayinya. Bayinya diletakkan di tempat pemeriksaan. Di sini saya akan melakukan untuk penilaian maturitas dari neuromuskular. Di sini bayi terletak terlentang juga. Di sini saya akan melihat untuk postur dari bayinya. Baik, di sini untuk postur bayinya adalah 4 normal artinya. Di sini lalu selanjutnya saya akan melakukan untuk jeda siku. Di sini tangannya akan saya fleksikan. Baik. Untuk pergelangan tangannya setelah saya fleksi dan beri cukup tekanan. Baik, di sini maksimalnya baik. Artinya untuk dari jendela siku itu normal karena nilai skornya adalah 4. Lalu selanjutnya saya akan melakukan untuk recoil lengan. Untuk recoil lengan saya akan melakukan penekanan juga untuk difleksikan selama 5 detik. Baik, setelah itu saya lepas. Baik, oke. Di sini untuk skornya adalah 4. Lalu selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan poplitea. Untuk pemeriksaan poplitea saya akan melakukan menekan bagian dari memegang kaki satu sisi dengan lembut dan satu tangannya mendukung sisi bagian paha. Baik, saya akan mengekspresikan. Baik, di sini. Baik. Di sini untuk dari normalnya dia ada 5. Lalu selanjutnya artinya normal. Lalu selanjutnya adalah tanda Charles. Saya akan menarik untuk satu posisi bayinya, tangan bayinya. Baik, oke. Di sini dorong tangan bayi melalui dada bagian atas dan satu tangan dan ibu jari. Baik, di sini setelah itu dapat diangkat melewati badan. Baik.
Oke, di sini setelah itu saya dapatkan skornya adalah 3. Oke, selanjutnya saya akan melakukan untuk perasa tumit telinga. Di sini posisi bayi dalam keadaan terlentang juga. Saya akan tarik sedekat mungkin. Oke, sama seperti Poppy-tail. Tarik sedekat mungkin. Apakah bayi maksimalnya seberapa? Baik. Oke, di sini untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk kulit dari bayi, warna dan tekstur. Oke, di sini untuk kulit bayinya merah muda halus dan ada vena-vena yang tampak. Artinya untuk skornya ada 1. Dan juga saya akan memeriksa untuk lanugonya apakah ada. Baik, di sini -1 karena tidak ada dari lanugo. Baik, oke. Selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan pelantar kaki. Di sini untuk pelantar kakinya saya akan melakukan pemeriksaannya. Baik, di sini untuk pelantar kakinya didapatkan 0 karena kurang dari 50 mm tidak ada garis. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan dari payudaranya. Di sini dia ukuran dari aurora dan juga adanya bintik-bintik. Di sini saya akan palpasi bagian jaringan mamanya. Oke. Di sini tidak ada benjolan, artinya -1. Baik, selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan untuk mata dan daun telinga. Di sini saya akan memberikan pemeriksaan dulu untuk matanya, kelopak matanya. Baik, kelopak matanya di sini terbuka dan juga pinna datar dan tetap terlipat. Selanjutnya saya akan memeriksa untuk bagian telinganya. Baik, di bagian telinganya pinna mutar penuh, lunak tetapi sudah dikoel. Baik, untuk skornya ada 2. Baik, kemudian saya akan memeriksa untuk kelaminnya. Untuk kelaminnya di sini, baik, dari pemeriksaannya didapatkan skornya 2, di mana testis menuju ke bawah dan rugai sedikit. Di sini saya akan memeriksa juga untuk amati dari kelaminnya, untuk klitorisnya apakah menonjol atau tidak apabila itu bayi perempuan. Baik, biasanya untuk itu di sini didapatkan 0. Baik. Selanjutnya untuk total dari semua skor saya akan tentukan juga berdasarkan usia kehamilannya. Baik, untuk sekian terima kasih.